Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan memberikan sebuah sajian video yang tentunya menarik mengenai pembahasan SKI masuk ke Indonesia. Kami beranggotakan 4 orang dan saya sendiri perkenalkan Nanda Restuwahyuni. Saya Nawia Mu'alima Septi. Saya sendiri Nani Wanda. Halo, dan saya Naila Rifah. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman, cukup untuk hari ini. Bapak akan kasih PR ke kalian. Coba kalian cari tahu tentang sebuah topik yang sudah Bapak bagikan sesuai absen. Pembagian itu ada di file PDF yang Bapak bagikan ke grup WhatsApp. Jangan lupa dikerjakan, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Noni, kamu dapat topik apa tadi pembagian tugas SKI? Aku dapat jalur masuknya Islam ke Indonesia, Nay. Padahal aku belum tahu sekali tentang itu. Gak tahu deh nanti mau gimana. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kan bisa nanya ke kakak kamu yang pintar dan ganteng itu. Aku juga kurang tahu kok tentang topikku. Aku tuh dapat teori masuknya Islam ke Indonesia. Jadi nanti aku mau minta tolong papaku deh buat nemenin aku ngerjain PR. Ayah, aku ada PR susah nih, temenin aku ngerjain ya. Iya, ya bantuin. Susah banget, po. Yeay, makasih ayah. Jadi PR-nya tuh aku disuruh cari tahu tentang teori Islam masuk ke Indonesia ya. Tapi aku nggak tahu teorinya tuh gimana, terus ada berapa. Ajarin aku ya. Oh itu, jadi nak, teori Islam masuk ke Indonesia itu adalah pendapat dari berbagai orang mengenai agama Islam yang ada di Indonesia itu tuh pertama kali datangnya dari mana sih? Ada yang bilang dari Arab, dari India, dari Persia, bahkan ada yang mengatakan datangnya dari Cina. Kok bisa ya mereka bilang dari Cina, dari Arab, dari Persia, dari India? Emang ada alasannya? Ada dong sayang, contohnya nih, teori yang dari Arab, mereka mengatakan itu karena mereka tuh menemukan beberapa bukti, seperti misalnya mazhab yang dipakai di Indonesia itu sama yang dipakai di Arab. Terus karena memang Islam kan lahir di Saudi Arabia. Iya sih ya, aku percaya kalau Islam masuk dari Arab, tapi kok bisa sih ada yang bilang Islam masuk dari Cina, kan aneh. Enggak aneh dong, mereka berpendapat begitu juga dengan dasar kok, karena di Indonesia itu banyak ditemuin masjid-masjid yang bernilai arsitektur Tiongkok. Dan kamu tahu, katanya raja pertama kerajaan Islam, yaitu Raden Patah, itu keturunan Cina loh. Dikatakan ibunya itu berasal dari kota Champa, Cina. Oh gitu ya ya, oke deh, besok kalau aku ditanya sama Pak Guru pasti aku bisa jawab. Kak, aku ada PR sejarah nih kak. Bantuin dong. Kan dulu kakak pintar pelajaran sejarahnya. PR tentang apa nih, Dek? Ini kak, PR-nya itu tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Terus kan, tadi bapaknya bagiin judulnya. Per orang itu beda-beda kak. Dan aku dapat judul tentang jalur masuknya kak. Oh, tentang itu. Iya nih kak, by the way, asal mula masuknya Islam ke Indonesia itu gimana ceritanya sih kak? Ya udah sini kakak ceritain. Jadi, dulu itu Islam masuk ke Indonesia itu melalui 5 jalur, Dek. Nah, yang pertama itu ada jalur perdagangan, kemudian ada jalur perkawinan, pendidikan, kesenian, sama yang terakhir jalur tasawuf. Begitu. Oke, kakak jelasinnya dari jalur perdagangannya dulu ya, Dek.
Dulu sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India itu datang ke Indonesia. Mereka itu datang pada saat situasi dan kondisi politik di beberapa kerajaan Indonesia itu lagi kacau balau. Nah, waktu itu adipati-adipati pesisirnya berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang saat itu mengalami kacau balau, benar-benar perpecahan gitu kan. Nah, karena beberapa kerajaan itu kacau balau, sehingga mudahlah proses berjalannya Islamisasi di Indonesia pada masa itu. Pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia semakin lama kan makin banyak. Nah, mereka membentuk pemukiman yang disebut dengan pekojan. Dari pekojan inilah mereka saling berinteraksi dan berasimilasi sehingga tersebarlah agama Islam. Begitu deh. Yang kedua itu melalui jalur perkawinan. Jadi dulu untuk mempercepat proses Islamisasi di Indonesia, setiap kali ada pedagang dan saudara wanita pribumi yang mau menikah, sebelum pernikahan itu berlangsung, para wanita pribumi yang belum beragama Islam itu diminta untuk mengucap syahadat terlebih dahulu. Nah, itu sebagai tanda kalau si wanita pribumi itu tadi menerima Islam sebagai agamanya. Nah, melalui proses yang seperti itulah, interaksi yang seperti inilah penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai dan ajaran-ajaran Islam. Begitu deh. Oh, begitu. Oke, Kak. Terus untuk lanjutan yang lewat jalur pendidikannya gimana, Kak? Nah, kalau yang melalui jalur pendidikan itu, Dek, pada masa itu penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan itu kan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat muslim pribumi. Nah, pendidikan itu diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan para ulama. Mereka memberikan pendidikan itu berawal dari rumah, masjid, serta musola-musola. Setelah itu, mereka baru mendirikan madrasah dan pondok pesantren guna mendidik generasi muda yang tertarik menjadi peran santri. Nah, setelah selesai mengikuti pendidikan, mereka kembali ke kampung halaman masing-masing dan ada juga yang pergi ke tempat-tempat lain. Nah, di sanalah para santri berdakwah dan mengajarkan Islam. Itu melalui jalur tasawuf. Nah, jalur tasawuf ini kan adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran ini tuh memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Ajaran tasawuf ini banyak sekali dijumpai di cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf yang terkenal adalah Syekh Hamzah, kemudian ada Syekh Samsuddin, Syekh Abdul Somad, dan Syekh Nasruddin Raniri. Yang terakhir melalui jalur kesenian. Penyebaran Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian-kesenian Islamnya, seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat pula kita lihat pada bangunan masjid kuno seperti di Aceh, di Demak, Cirebon, Banten, dan lain-lain. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan, sehingga kesenian mengambil peran yang sangat penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Seperti itu kisahnya, Dek. Paham? Oh, begitu. Oke, Kak. Sekarang Noni sudah paham mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Terima kasih banyak, Kak, atas penjelasannya. Sep, kamu di sini juga. Hai Nan, udah lama kamu di sini? Udah cukup lama sih, dari awal jam istirahat tadi, Sep. BTW, kamu cari buku apa nih? Loh Nan, aku lagi cari referensi buat ngerjain tugas SKI. Oh iya, BTW kamu dapat topik apa tugasnya? Aku dapat topik tentang tokoh-tokoh serta tradisi pada masa SKI masuk ke Indonesia, Sep. Topikmu tentang apa? Sama, aku juga dapat topik itu loh Nan.
suara bel masuk berbunyi nih. Yuk kita masuk kelas. Nan, yang semangat ya nugasnya. Coba searching dulu tugas SKI tadi. Ya, barangkali di Mbak Google banyak referensi yang didapat. Dan mau bosan juga kan? Nah, nemu nih dari e-book. Coba baca-baca dulu Wah, ternyata tokoh-tokoh pada masa itu cukup banyak ya. Ada tokoh para Wali Songo, dan ada juga tokoh pasca Wali Songo. Kalau ditulis semua banyak juga. Tapi tadi Pak Guru bilang cukup sebutkan 6-7 tokoh. Oke deh, aku ambil tokoh para Wali Songo aja. Kayaknya diskusi sama Ibu seru deh tentang ini. Soalnya Ibu kan dosen SKI. Samperin Halo Ibu. Lagi sibuk gak Bu? Enggak nak. Ada yang Ibu bisa bantu? Ini Bu, aku ada tugas SKI. Cari tokoh-tokoh dan tradisi pada masa SKI masuk ke Indonesia. Aku udah baca berbagai sumber, bahkan udah nemu juga, tapi aku masih kurang paham di bagian tradisinya. Mungkin Ibu bisa membantu. Hehe. Oh, boleh banget nak. Coba tokoh siapa aja yang masih bingung? Ini Bu, tokoh para Wali Songo. Nah, aku tuh tadi udah baca-baca, kurang lebih ada 6 tokoh. Ada Sunan Gresik, ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Nah, mungkin Ibu bisa lebih jelasin tradisi-tradisi pada tokoh-tokoh Wali Songo tersebut. Oh, itu. Oke, baik. Ibu jelasin satu-satu ya, nak. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Nah, pada Sunan Gresik ini, beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya. Nah, tradisi yang beliau wariskan yaitu berbagai pesantren diadopsi dari budaya Hindu yang sudah ada di Nusantara. Jadi, tempat untuk mengajarkan ajaran Hindu yang dimodifikasi sebagai tempat pengajaran agama Islam. Kemudian, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel begitu dikenal petuahnya, yaitu falsafah Mohlimo untuk mendakwahkan ajaran Islam. Oh iya nak, dari Sunan Ampel ini ada keistimewaan, yaitu beliau yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab yang berbunyi bahasa Jawa. Nah, berkat perjuangan itulah penyebaran Islam di tanah Jawa hingga kini Masjid Agung Sunan Ampel itu selalu didatangi para jamaah dari seluruh Indonesia. Nah, kemudian Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini tradisinya yaitu pertunjukan wayang yang dikenal sebagai sekaten yang berasal dari kata syahadatain atau 2 syahadat. Karena setiap bait dari syair yang dilantunkan dan diciptakan mengandung syahadat 2. Masya Allah, sangat inspiratif ya Bu. Nah, kalau Sunan Kalijaga sama Sunan Giri, bagaimana Bu? Oh iya nak, tidak kalah menarik tentunya. Nah, pada Sunan Kalijaga, beliau berdakwah dengan melalui kesenian, yaitu wayang dan gamelan. Jadi, tradisi dari beliau yaitu wayang, gamelan, dan suluk yang ada di Jawa, yang semula berisikan cerita ajaran Hindu, Buddha, menjadi cerita wayang yang Islami dengan bumbu-bumbu ajaran Islam, suluk Islam, dan tokoh-tokoh dalam Islam. Nah, kemudian Sunan Giri. Sunan Giri berdakwah dengan karya seni yang diciptakannya,
menembang dan bermain, membuat berbagai lagu Jawa, dan juga permainan anak-anak, tapi mengandung ajaran Islam. Begitu, Nak. Oh, begitu ya, Bu. Setelah aku amati, hampir sebagian besar dari tokoh para wali songo tradisinya lebih condong ke kesenian ya, Bu. Betulkah, Bu? Ya, betul sekali, Nak. Nah, dengan itulah jalur penyebaran Islam ini salah satu di antaranya itu melalui kesenian. Dapat terlihat seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Namun bukan berarti kesenian menjadi jalur yang paling efektif dalam penyebaran agama Islam. Akan tetapi, jalur yang paling efektif yaitu melalui jalur peranan perdagangan. Mengapa demikian? Karena para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India atau Gujarat, mereka datang ke daerah-daerah di Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Nah, dari sanalah muncul interaksi yang terjadi antar para pedagang Muslim dengan penduduk setempat, hingga agama Islam kemudian berkembang sampai berdirinya sebuah kerajaan. Begitu, Nah. Oh, begitu ya, Bu. Oh ya, Bu. Aku mau tanya nih. Jadi, kerajaan Islam pertama di Indonesia, kerajaan apa tuh, Bu? Pertanyaan yang bagus, Nak. Nah, kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, pada saat itu, Pasai menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi para pedagang dari berbagai negara, termasuk para pedagang Islam dari Gujarat dan Persia. Baik, kalau begitu Ibu lanjut ya ke tokoh berikutnya yaitu tokoh Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah dengan cara yang bijak, tanpa ada paksaan. Dalam menyampaikan ajarannya, Sunan menempuh 4 cara. Nah, lantas tradisi yang dibawa oleh beliau dalam berdakwah yaitu melalui kesenian. Melalui seni, beliau menciptakan tembang Jawa yang saat ini masih disenangi, yaitu tembang Pangkur dan Cariyosipun Jakapertaka. Begitu, Nak. Oh, begitu ya, Bu. Lumayan nih, otakku udah terisi, Bu. Udah ada pencerahan. Makasih ya, Bu, udah bantu tugasku dan sekaligus ini menjadi wawasan baru untuk aku. Kalau begitu, aku balik kamar dulu ya, Bu. Mau ngerjain tugas lagi. Makasih, Bu. Selamat malam. Ibu jangan terlalu capek ya. Iya, Nak. Sama-sama. Yang rajin ya. Ibu doain. Segala tugas dan segala urusan anak Ibu semoga dilancarkan ya. Semangat. Malah, ternyata tokoh-tokohnya cukup banyak ya. Tapi aku ambil beberapa tokoh-tokoh aja deh. Misal, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Syekh Abdul Rauf As-Singgili, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan, dan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Oh iya, aku coba tanya dulu ya ke Kak Sabil, lumayan buat sharing-sharing gitu. Kan dia pintar tentang sejarah Islam. Kak, sharing-sharing tentang sejarah kebudayaan Islam yuk. Kebetulan nih, aku dapat tugas tentang SKI masuk Islam ke Indonesia. Nah, aku juga kebagian topiknya mencari tokoh dan tradisinya. Kemarin sih aku habis baca buku, jurnal. Ternyata banyak juga itu tokoh-tokohnya. Tapi aku belum nemu sih tradisi dari masing-masing tokoh itu apa. Kakak tahu nggak?
Oh, tentang itu. Boleh, sini kita belajar bareng ya. Iya, benar. Apa yang Ade bilang itu, tokoh-tokoh yang berjuang serta berjasa dalam menyebarkan Islam hingga Nusantara itu cukup banyak. Tapi kakak jelasin yang tadi Ade sebutin aja ya. Yang pertama yaitu pada Sunan Kudus. Nah, pada Sunan Kudus ini tradisinya yaitu khas dengan upacara tradisional, yaitu buka luhur yang dilakukan di masjid. Kemudian ada Sunan Muria yang mewariskan tradisi berupa wayang dan seni musik gamelan yang beliau ciptakan yaitu berupa sinong dan kinanti. Kemudian ada Sunan Gunung Jati sama halnya dengan Sunan Muria yang membedakan yaitu waktu menabuhnya yang biasa dilakukan pada waktu keramaian. Maksud dari keramaian itu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha bukan sih, Kak? Ya, tepat sekali deh. Akan lanjut ya. Kemudian ada Syekh Abdul Rauf. Beliau tokoh pertama yang membawa tarekat Syadhariyah di Indonesia. Apa sih tarekat Syadhariyah itu? Tarekat Syadhariyah adalah menganut paham wahdatul wujud. Nah, paham ini mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang wujud kecuali Tuhan. Segala yang ada selain Tuhan adalah penampakan lahiriah darinya. Nah, kemudian ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Anjari. Beliau tokoh yang aktif dalam kepenulisan dan karya terbesarnya itu kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin. Terus Kak, kalau misal tokohnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu gimana? Nah, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau tidak hanya berjasa dalam penyebaran Islam saja, melainkan sangat berjasa terhadap pemerintah Republik Indonesia hingga mendapat gelar penghormatan, yaitu pahlawan kemerdekaan nasional. Nah, sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki sebuah tradisi untuk menghatamkan kitab Syaikh-Khani. Tradisi tersebut ternyata tidak hanya sebagai tradisi, melainkan menjadi poin keistimewaan dari dia. Insya Allah ya. Masya Allah, keren sekali. Sangat inspiratif tahu Kak. Kalau gitu, aku balik ke ruangan belajar dulu ya Kak. Makasih buat sharing-sharing hari ini. Dan makasih juga udah bantuin kerjain tugas aku. Thanks Kak. Oke deh, sama-sama. Semangat ya nugasnya.